Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya masih pakai ROM dari ROG Edition yang updatean terbaru di tanggal 22 ya. Dan saya baru aja cobain kernel dari Strix guys. Jadi saya sebelumnya pernah sempat download di bulan kemarin, sudah lupa lah. Tapi intinya mungkin di bulan kemarin saya pernah download dan kali ini baru saya cobain ya karena saya masih keinget lagi. Dan di performanya di Strix kernel ini ya lumayan lah, kurang lebih hampir sama lah kayak kernel-kernel standar atau bawaan kayak ROM-ROM yang lainnya kayak extended yang kayak gitu-gitu. Dan di game juga lumayan, untuk sensitive layer juga masih dapat. Dan sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safe home. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain buat ganti custom kernel dan di sini saya pakai ROM dari ROG Edition ya, dan saya masih lumayan betah di ROM ROG nih guys. Oke, di sini kernel bawaannya tuh kernel Agni dan ini di versi yang terbaru ya, versi 22 tanggal 22. Dan di sini kernel yang sekarang saya pakai kernel dari RAD guys, dan di kernel ini cocok banget, stabil dan lumayan enak ya. Sampai sekarang pada saat saya buat video ini masih betah pakai di kernel ini ya. Ini enak buat daily, lumayan hemat baterai ya, lebih hemat lah daripada kernel Agni ya. Kalau Agni kernel tuh lebih boros baterai ya, short layarnya sedikit 4 jaman. Kalau ini bisa lebih banyak. Dan di kernel juga fast charging juga aktif, masih enak lah ya buat daily, buat game. Dan di sini juga clock speednya 196 ya, bukan stok 180. Cuman di sini kita bukan bahas kernel dari RAD nih guys, kita pengen cobain ganti ke kernel Strix EAS ya. Dan di kernel Strix ini sekarang ada updateannya yang terbaru sih, saya nggak tahu ya, saya nggak cek. Cuma saya pernah download di bulan kemarin kalau nggak salah, cuma saya belum pernah buat kontennya, dan di video kali ini aja lah kita buatin. Saya lupa versi berapa pada saat saya download itu, nanti aja kita lihat. Dan di Strix kernel ini ada yang versi OC, ada yang enggak ya, cuma kepisah. Padahal dulu pernah saya cobain, dia jadi satu versi, yang OC sama enggaknya ada opsi pilihannya pada saat itu. Cuman yang sekarang kayaknya enggak jadi satu, kepisah. Jadi OC sama enggak OC-nya kepisah ya. Dan di sini kan saya pakai kernel dari RAD, dan ini yang standar punya, tapi standarnya 196 ini ya, bukan 180. Dan nanti kita pengen cobain yang Strix kernelnya pakai yang stok aja, karena saya nggak terlalu suka pakai OC ya. Sesuai kebutuhan aja sih sebenarnya guys. Kalau kalian mau pakai yang OC atau enggak tuh sesuaiin sama kebutuhan. Kalau kalian suka ngegame ya pakai yang OC aja. Kalau mau yang buat daily atau apa bisa pakai yang standar aja. Dan di RAD kernelnya juga sebenarnya bagus ya. Dan di video ini bukan untuk rekomendasi guys, tapi saya cuma ngetes doang, ngetes buat nge-review ya. Karena sebelumnya saya nggak pernah pakai Strix ini, udah lama banget kalau pernah saya tes tuh, yang sekarang nggak pernah lagi. Dan di RAD ini mantep ya, lumayan cocok saya pakai juga nih di sini, dan di ROM ini cocok, stabil di sini ya, kalian bisa lihat stabil. Dan kita akan cobain buat ganti kernelnya aja langsung guys. Kita ganti kernel, masuk TWRP via Magis, dan di Magisnya sendiri saya nggak terlalu pakai banyak modul ya di sini. Kita langsung aja lah masuk TWRP ya guys, kita flash. Oke guys, jadi kali ini sudah kita masuk di TWRP, dan di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project, dan saya saranin samain aja lah TWRP-nya. Flash ROM, kernel ataupun Magis samain aja, biar kalau di video ini berhasil kalian juga berhasil ya. Oke, dan sebelum kita mulai kita bisa mungkin cari filenya dulu. Saya sudah pernah download sebelumnya. Ini dia Strix EAS, dan ini yang new cam ya, saya cobain di ROM ini yang stok. Saya nggak pakai yang OC versi dari Strix kernel ya. Dan kalau kalian mau pakai yang OC atau enggak itu terserah ya, nanti saya siapin juga lah. Dan sebelum, kalau kalian takut, kalian bisa backup dulu, backup di bagian bootnya. Kalau kalian flash pertama kali atau takut ya, tinggal restore terus nanti kayak gitu doang guys. Dan kita cobain aja langsungnya, kita flash kernelnya, kita lihat. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.
kita nggak tahu bisa sukses atau enggak ya, nantilah kita lihat sukses atau enggaknya. Kalau nggak bisa terinstall ataupun stok ya berarti harus ganti kernel. Yang lain saya nggak tahu bisa atau enggak ya, cuma kita tes di sini. Kita langsung reboot sistem, mau di web itu cache juga bisa, opsional op web cache. Kita lihat bisa booting atau enggak sih di ROM ROG ini. Kita pakai new cam tadi ya. Oke, dan di sini berhasil ya, sudah bisa masuk buat animasinya, dan kita tungguin nanti setelah booting dan lain-lain, nanti kita akan cobain tes yang lainnya sekalian guys. Oke, see you, kita tungguin aja sampai masuk home screen. Oke guys, jadi kita di sini sudah masuk di home screen dan sekilas kayaknya sukses ya, tapi kita cek dulu. Kita cek kernelnya guys, di sini 2,0 ya, padahal kita pakai yang stok. Dan ini Strike EAS, dan ini support di Android 9, Android 10, Android 11 juga harusnya support juga ya. Cuma nggak tahu lah, nanti kita tes. Ini sudah sukses terinstall Strike kernel, dan harusnya di sini yang 180 ya harusnya. Oke, benar 180, cuman kebaca di sini 2,0 2.0 masih ngebug kayaknya di sini, tapi ya sudahlah, nggak masalah. Dan untuk awal sih masih enak, cuman kalau menurut saya untuk first locknya lebih sensitif pakai yang RAD ya daripada yang ini. Cuma kita tes aja lah, nggak masalah, kita tes aja bentar ya. Kita tes trolling test juga sekalian. Suhunya lebih hangat dikit dari yang tadi ya, cuma nggak masalah, kita tes aja bentar. 110-an bisa stabil. Oke, lumayan ya, lumayan ini. Lumayan stabil 110-an. Cuma kalau dilihat atau kita bandingin sama RAD, sebenarnya RAD itu lebih jos performanya kalau dari trolling test ya. Itu sampai 130-an. Cuma nggak masalah lah, kita tes mungkin di gamenya habis ini ya. Kita tes di PUBG Mobile, dan di kamera ini nggak ada masalah ya kamera. Kita tes di PUBG, dan di PUBG sudah terunlock dari modul dan di ROM ya, kalian bisa pilih salah satu lah. Oke, kita tes PUBG Mobile sekalian. Oke guys, dan kali ini kita tes di PUBG Mobile ya, kalian bisa tes di game yang lain terbebas ya, untuk gamenya bebas. Cuman di sini saya tes di PUBG Mobile karena kebetulan saya juga main di PUBG guys. Oke, di sini kita lihat grafiknya 90 fps, ini bawaan ROM, tapi saya pakai modul juga bebas lah. Oke, dan kita tes juga bentar, dan kita lihatin suhunya bentar ya. Kita lihat performanya gimana guys.
Oke guys, jadi untuk suhunya 39 derajat dan di game PUBG menurut saya ini lumayan, tapi dibilang jos sih sebenarnya agak kurang ya. Mungkin kalian bisa tambahin modul Magis lagi kalau kalian pakai versi yang stok. Kalau yang versi OC saya belum tahu, mungkin kalian bisa cobain juga kalau OC buat game ya. Tapi untuk versi stok ini kalau di game PUBG menurut saya agak kurang dikit, kalian harus tambahin modul ataupun ganti kernel yang lain kayak kernel Agni ataupun RAD juga masih mending lah. Oke gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.